Berjumpa lagi semuanya di Warung Bude Yanti yang pada kesempatan kali ini akan memberikan bocoran spoiler dari Donghua Swallowed Star episode yang ke-168. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Luo Feng yang telah meninggalkan medan bintang Wulong. Kemudian Luo Feng juga kembali lagi memulai perjalanan antar bintang menuju negara alam semesta Ganwu bersama Dilan. Dalam keheningan kapal Yunmo dirinya merenungi pencapaiannya, mengumpulkan ratusan fragmen armor misterius dan menyusun rencana besar untuk menembus hukum alam semesta. Namun di tengah perjalanannya datang tawaran misi yang mengguncang pemburu organisasi kejam bernama Angin Api demi hadiah 2 juta poin. Tugas ini bukan sekedar pertarungan fisik melainkan ujian moral dan strategi dengan konsekuensi nyata di jagat maya. Misi dimulai di planet Bas tempat penderitaan budak membuat Luo Feng bergerak tanpa ragu. Bersama Dilan dirinya meluluh lantahkan pasukan musuh, membebaskan desa kayu besar dan membakar semangat seorang pemuda bernama Dragon Law. Namun kemenangan ini hanya awal. Saat Luo Feng mengunjungi planet-planet lain yang meninggalkan jejak berdarah, satu persatu eksekutif angin api dilenyapkan dengan kekuatan dan ketegasan tanpa ampun. Di balik kebrutalan itu dirinya memegang prinsip hanya yang bersalah yang akan dihukum. Kebrutalan memuncak saat Luo Feng membantai lebih dari 1 juta orang dalam waktu kurang dari sebulan, termasuk pemimpin-pemimpin keji seperti Klaus dan Palimande. Dunia demi dunia jatuh dalam kehancuran, namun galaksi justru memandangnya sebagai simbol keadilan yang tidak bisa dibeli. Bagi Luo Feng semua ini adalah tentang membasmi kejahatan dari akarnya. Meski rekan setianya Dilan sesekali mengingatkan sisi kemanusiaan, Luo Feng tetap teguh pada jalannya karena dalam hukum semesta kekuatan adalah kebenaran. Pertarungan pamungkas akhirnya tiba. Luo Feng menghadapi Pan Xi, pemimpin tertinggi angin api di sistem pertahanan BN Minor. Pertarungan kolosal pun pecah mempertemukan dua kekuatan besar dalam duel tanaman raksasa dan bila emas maut. Namun ini lebih dari sekedar perang antar makhluk kuat. Ini adalah pertempuran ideologi antara tirani dan kebebasan. Dengan semangat tidak tergoyahkan Luo Feng bertarung demi masa depan yang lebih adil, mengetahui bahwa nasib triliunan makhluk bergantung pada kemenangan yang akan dirinya raih. Di episode selanjutnya, di tengah luasnya jagat raya yang dipenuhi kekuatan luar biasa, memelihara bentuk kehidupan tanaman ternyata jauh lebih rumit dan mahal dari yang dibayangkan. Contohnya adalah kontak awan anggur, tanaman buatan Luo Feng yang telah mencapai tingkat kekuatan penguasa sektor level 9. Untuk mempertahankannya saja dibutuhkan 100.000 elemen campuran, jumlah yang luar biasa besar, mengingat rata-rata kekayaan seorang immortal general hanya sekitar 10.000 elemen. Ini menjadikan eksperimen terhadap bentuk kehidupan tanaman sebagai hal yang bisa dilakukan oleh pihak dengan sumber daya luar biasa besar. Namun kejutan datang dari Pan Xi, pemimpin organisasi angin api yang diketahui memelihara dua tanaman tingkat tinggi sekaligus, anggur metal dan bunga saluo. Keduanya sama-sama berada di level penguasa sektor 9 yang artinya biaya perawatannya pun sangat fantastis. Keberadaan dua tanaman langka ini menimbulkan misteri besar, dari mana Pan Xi mendapatkan dana sebanyak itu. Pertanyaan ini makin menggelitik karena tanaman-tanaman itu ternyata menjadi senjata rahasia dalam pertempuran luar angkasa. Dalam duel sengit di ruang angkasa, Pan Xi mengerahkan kekuatan bunga saluo dan anggur metal untuk menyerang Luo Feng. Tapi Luo Feng telah bersiap dengan kapal tempurnya, Yunmo, planet yang mampu melesat dengan kecepatan menakjubkan dan dilengkapi teknologi tempur mutakhir. Kontak awan anggur miliknya berhasil menjebak kedua tanaman Pan Xi, sementara kapal Yunmo menghujani mereka dengan serangan brutal. Tidak lama kedua tanaman hancur dan Pan Xi pun ikut tewas. Meski sudah menang, Luo Feng belum selesai. Bersama ayahnya Babata dan rekannya Dilan, dirinya mulai menggeledah harta milik Pan Xi yang membawa semua benda ke dalam dunia internal miliknya yang luas dan tersembunyi, tempat di mana tidak ada kekuatan pun bisa dengan mudah melacak apapun. Di sana Luo Feng menemukan sebuah benda kecil yang tampak sepele namun menyimpan rahasia besar yang bisa saja menjadi kunci dari misteri lebih besar yang belum terungkap. Di dunia internal miliknya yang luas dan tersembunyi, Luo Feng memeriksa satu persatu barang warisan dari Pan Xi. Di antara tumpukan benda, sebuah kartu perak menarik perhatiannya.
Meski terlihat sederhana, kartu itu ternyata menyimpan sebuah dunia kecil di dalamnya. Dengan satu semburan energi, Luo Feng menembus masuk ke dunia tersebut dan menemukan pemandangan aneh. Sungai raksasa yang dinginnya menusuk mengalir di tengah dataran datar yang luas. Dengan bantuan Babata Ai setianya, Luo Feng segera mengidentifikasi keanehan itu. Sungai tersebut ternyata berisi air suci Luoke, cairan legendaris bernilai tinggi yang pernah dilelang seharga hampir 9 juta elemen campuran PERCUBICKILOMETER. Setelah dihitung, volume sungai mencapai lebih dari 700 km kubik, nilai totalnya menembus 6,3 miliar elemen campuran. Temuan ini membuat Luo Feng merasa seperti menemukan gunung emas tersembunyi di balik kabut. Air suci itu bukan hanya bernilai materi tetapi juga sangat kuat dalam hal energi kehidupan. Dirinya bisa menyembuhkan luka, mempercepat pertumbuhan tanaman, bahkan menjadi bahan langka untuk evolusi makhluk hidup tingkat tinggi. Tidak heran Pans menyembunyikannya rapat-rapat. Dirinya hanya menggunakan sedikit demi sedikit air tersebut untuk menyuburkan tanaman langkanya yang kemudian berkembang hingga level penguasa sektor. Rahasia ini menjadi kekuatan tersembunyi yang tidak diketahui bahkan oleh perusahaan alam semesta virtual. Kini Luo Feng tahu dirinya bukan hanya memenangkan pertempuran tapi juga menemukan kekayaan yang bisa mengubah takdirnya. Kembali ke kapal Yunmo, dirinya tersenyum bahagia dan langsung memanfaatkan air suci itu untuk menanam kontak awan anggur, berharap tanaman itu bisa menembus ke level tertinggi. Di tengah rasa syukurnya, tiba-tiba Babata mengabari ada pesan masuk. Apakah ini pertanda awal dari petualangan baru atau justru ujian yang lebih besar menanti? Luo Feng memasuki jaringan virtual alam semesta, sebuah dunia digital luar biasa yang menjadi tempat pertemuan para makhluk kuat dari seluruh penjuru jagat raya. Di film miliknya yang terletak di wilayah utama Gunung Yuxiang, dirinya dikejutkan oleh kemunculan sosok yang sangat dikenalnya, Kaisar Truyan, seorang manusia kera lapis baja emas yang tidak lain adalah gurunya sendiri. Kehadiran sang guru bukan tanpa alasan. Truyan memanggil Luo Feng untuk membahas sebuah urusan penting. Rupanya surat panggilan yang Luo Feng terima sebelumnya datang langsung darinya, meminta Luo Feng segera hadir di dunia virtual. Luo Feng yang baru saja menyelesaikan misi tingkat 1 dengan membunuh Pansi, sebuah misi berdarah yang memerlukan kekuatan dan ketegasan luar biasa, terkejut karena urusan ini tampak lebih mendesak dari penilaian misi itu sendiri. Mendengar Luo Feng telah menyelesaikan misi tingkat 1, Kaisar Truyan mengerutkan kening lalu meminta penjelasan mendetail. Luo Feng pun memaparkan seluruh pengalamannya tanpa menyembunyikan sedikit pun informasi, termasuk metode brutal yang digunakannya dalam penyelesaian misi. Truyan hanya tersenyum tipis mengakui bahwa gaya Luo Feng sangat mirip dengannya tanpa ampun. Namun misi tingkat 1 bukan sekedar mengukur kekuatan, dirinya adalah ujian karakter sejati. Setiap tindakan, perkataan, bahkan cara Luo Feng memperlakukan bawahan dan musuh semuanya dinilai secara menyeluruh. Nilai akhir misi bisa sangat bergantung pada siapa yang menilai. Beberapa penilai akan mengagumi ketegasan dan keberanian Luo Feng, sementara yang lain mungkin menganggapnya terlalu haus darah. Truyan tidak bisa memastikan apakah nilai Luo Feng akan menembus batas 80%, tapi urusan misi ternyata bukanlah inti pertemuan mereka. Dengan wajah serius, Truyan mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting. Seorang makhluk absolut dari dojo kapak besar, bahkan lebih ditakuti dari ayah Yanzu, seorang kesatria bernama Si Huo, telah secara pribadi ingin bertemu Luo Feng. Sosok itu dikenal sebagai kesatria abadi, anggota eselon tertinggi dojo kapak besar, dan salah satu makhluk terkuat di umat manusia. Bahkan dirinya adalah murid dari pencipta dojo kapak besar, sosok legendaris yang menciptakan tablet kekacauan kapak besar, salah satu artefak tertinggi di antara umat manusia. Luo Feng tercengang mengapa makhluk sebesar itu ingin menemuinya, seorang pemuda dari bumi yang bahkan belum lama dikenal sebagai pejuang elit. Tidak lama setelah Truyan pergi, hanya 3 detik berselang, sebuah panggilan misterius masuk. Nomornya tidak diketahui, namun tekanan luar biasa langsung terasa ketika panggilan diterima. Dari layar muncul sosok nyaris tidak bisa dideskripsikan.
penuh dengan sulur tanaman merambat mata menyala hijau dan aura tekanan yang mampu membuat ruang virtual pun bergetar. Luo Feng terjatuh ke dalam ilusi mimpi buruk hanya karena bertemu pandang dengannya. Ilusi itu begitu nyata, penuh dengan jeritan setan dan ketakutan yang menusuk jiwa hingga Luo Feng tersadar sambil terengah. Inilah kekuatan seorang kesatria abadi. Bahkan melalui layar pun dirinya bisa menjebak pikiran seseorang dalam ilusi tidak berujung. Kesatria abadi, sosok eksentrik dan mengerikan ini dengan tawa tajam dan suara menggores telinga menatap Luo Feng dan menyatakan tujuannya secara langsung. Dirinya ingin membeli galaksi Bima Sakti. Dengan kekuatannya dirinya bisa saja mengambilnya secara paksa, namun aturan 5 kekuatan raksasa di alam semesta mencegahnya melakukannya secara sewenang-wenang. Sebagai pemimpin resmi Bima Sakti, Luo Feng adalah satu-satunya yang bisa menyetujui transaksi ini secara sah. Kesatria abadi tanpa basa-basi memintanya untuk menyebutkan harga. Baginya waktu sangat berharga dan dirinya tidak punya banyak kesabaran untuk negosiasi panjang. Luo Feng berdiri di hadapan tawaran yang bisa mengubah segalanya. Bukan hanya kekuatan dan pengaruh yang sedang mempertaruhkan dirinya, namun juga masa depan Bima Sakti dan mungkin takdirnya sendiri di tengah pertarungan kekuatan besar alam semesta. Dalam hening yang menyesakkan, Luo Feng merasakan tekanan tidak kasat mata menyelimuti dirinya. Sosok di hadapannya meski hanya hadir melalui layar adalah makhluk dengan kedudukan mutlak di jagat raya. Seorang kesatria abadi, keberadaannya bagaikan badai yang tenang namun mematikan. Satu kilasan amarah darinya bisa menghapus jejak kehidupan. Di mata makhluk agung itu, Luo Feng tidak ubahnya semut kecil yang bisa dilumat kapan saja hanya dengan isyarat samar dari koneksi atau kekuatannya. Dengan penuh hormat Luo Feng berdiri tegak dan menundukkan tubuh di hadapan layar. Suaranya tenang meski hatinya berdebar. Dirinya menawarkan semua planet di galaksi Bima Sakti secara cuma-cuma asal sang kesatria abadi bersedia membiarkan satu planet kecil rumahnya bumi tetap berada dalam perlindungan manusia bumi. Kesatria abadi terdiam sejenak, matanya yang hijau berkilau tajam menatap Luo Feng. Ada rasa tidak berdaya yang mengendap di balik sorot itu. Dirinya bergumam mengakui bahwa sesungguhnya dirinya hanya tertarik pada bumi. Planet lain tidak memiliki daya pikat baginya. Luo Feng terkejut mengapa makhluk sekuat itu menginginkan bumi, sebuah planet kehidupan biasa di mata jagat raya. Namun sang kesatria tidak memberinya jawaban yang memuaskan. Dirinya malah menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan dengan suara tajam yang menyayat mengultimatum Luo Feng, jual atau hadapi akibatnya. Dengan keteguhan luar biasa Luo Feng mengutarakan tekadnya. Dirinya menolak menjual rumahnya. Baginya bumi bukan sekedar tanah, melainkan tempat di mana manusia bumi hidup, tumbuh, dan bermimpi. Dirinya tahu keputusannya bisa berujung pada kematian, tapi dirinya tidak gentar. Bahkan ketika tekanan dari kesatria abadi membuat tubuhnya mulai retak dan lututnya terpaksa menyentuh lantai, dirinya tetap mempertahankan sikapnya. Tawa ganjil dan menyeramkan meledak dari kesatria abadi. Dirinya bukan makhluk biasa. Dirinya adalah penjelajah ekstrim alam semesta, seorang yang menantang bahaya tanpa rasa takut. Kepribadiannya aneh dan tidak terduga. Dirinya tidak memiliki negara semesta, tidak membentuk sekte, bahkan tidak tertarik pada kekuasaan. Hidupnya adalah petualangan dan kesombongannya nyaris tidak terukur. Meski begitu, justru karakter inilah yang membuat Luo Feng tidak sepenuhnya bisa menebak langkah selanjutnya. Namun, Luo Feng tidak datang tanpa persiapan. Dirinya telah merancang rencana untuk menghadapi skenario terburuk. Dirinya tahu bahwa dengan posisi dan identitasnya sebagai jenius di perusahaan alam semesta virtual, sang kesatria tidak akan sembarangan menghabisinya tanpa memicu konflik besar. Bahkan jika hal itu benar-benar terjadi, Luo Feng siap melarikan bumi ke dunia internalnya, tempat yang aman dan tersembunyi. Dengan teknologi dan kekuatannya dirinya bisa menyelamatkan rumahnya dari kehancuran, bahkan jika itu berarti harus mengembara di galaksi tanpa arah. Dan ketika semua kemungkinan terburuk telah dirinya pikirkan, ketika seluruh beban semesta seakan menekan pundaknya, tiba-tiba suara kesatria abadi kembali terdengar. Dirinya tertawa, tapi kini tawa itu bukan lagi ancaman melainkan rasa kagum. Dirinya mengakui keberanian Luo Feng. Dirinya menghargai keteguhan hatinya.
dirinya menyukai orang-orang berani, orang-orang yang tidak takut menghadapi takdir. Sebagai bentuk penghargaan, sang kesatria akhirnya bersedia mundur. Dirinya hanya meminta sebuah pulau kecil di bumi sebagai bentuk simbolik penyelesaian masalah. Luo Feng menyanggupi tanpa ragu menawarkan pulau terbaik demi menjaga kedamaian. Sorotan mata hijau itu menatap Luo Feng sekali lagi. Di balik kilau tajamnya tersembunyi rasa puas dan kekaguman. Lalu dengan tawa nyaring yang menggema, kesatria abadi menghilang. Tekanan pun lenyap. Udara kembali mengalir bebas di ruang kerja Luo Feng. Luo Feng jatuh terduduk di kursinya, nafasnya terengah, dahi dipenuhi keringat dingin, dirinya nyaris harus meninggalkan segalanya, tapi tidak hari ini dirinya menang. Di tempat lain, jauh di belahan Bima Sakti tepatnya di hutan Amazon yang masih liar dan murni, cahaya merah samar muncul menggetarkan ruang di sekelilingnya. 10 makhluk kuat muncul dalam sekejap, di antara mereka berdiri sosok anggun namun mematikan Kaisar Yanzu. Dengan senyum puas, dirinya memandangi lingkungan sekitar. Kristal abadi yang dahulu dirinya tempatkan di lokasi ini kini terbukti sangat berguna. Dirinya adalah yang pertama mencapai bumi atas perintah ayahnya dan pencapaiannya akan dikenang. Di belakangnya para makhluk abadi lainnya mengangguk setuju. Di tengah kerumunan para pejuang kuat satu pesan jelas menggema. Bumi meski kecil kini menjadi pusat perhatian kekuatan-kekuatan besar alam semesta dan perjuangan Luo Feng barulah dimulai dalam melindungi populasi para tobrutnya.